Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan resume yang saya buat mengenai media pembelajaran dan media pembelajaran berbasis ICT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imro'atul Hasanah dengan MPM A1M023008 dari Prodi Pendidikan IPA. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian terlebih dahulu. Nah, media pembelajaran itu berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah mengandung arti perantara atau pengantar. Sedangkan secara khususnya, media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual ataupun verbal. Kemudian media pembelajaran yang berbasis ICT. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mengelola, mentransfer, dan memuat data atau informasi dari perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Sehingga proses dalam mengkomunikasikan setiap data atau informasi mudah untuk dipahami oleh anak. Konteks ini biasanya meliputi ponsel, komputer, atau laptop, serta proyektor LCD dan akses internet yang lainnya. Nah, untuk jenis-jenis media pembelajaran itu ada media visual, media audiovisual, media cetak, media demonstrasi, dan media permainan. Dalam media pembelajaran itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama itu ada kelebihan media visual, yaitu membantu visualisasi konsep yang abstrak, menarik perhatian siswa, mudah digunakan dan dibuat. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak menyampaikan informasi audio, membutuhkan penjelasan tambahan dari guru, tidak interaktif jika hanya digunakan secara pasif. Yang kedua itu ada media audiovisual. Kelebihan media audiovisual yaitu meningkatkan pemahaman, menarik dan interaktif, dapat memberikan informasi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu memerlukan perangkat komputer seperti proyektor TV komputer, membutuhkan waktu dan biaya untuk produksinya, sehingga kurang fleksibel untuk perubahan atau penyesuaian yang cepat. Kemudian ada media demonstrasi. Kelebihannya yaitu menyediakan contoh yang nyata dan praktis dan menarik perhatian siswa. Kemudian kelemahannya yaitu memerlukan persiapan dan alat yang sesuai. Bisa memakan waktu dan memerlukan keterampilan demonstrasi yang baik bagi guru. Kemudian ada media permainan. Nah, kelebihan media permainan ini yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, memanfaatkan fasilitas pembelajaran melalui pengalaman langsung, kemudian mengembangkan keterampilan sosial dan kerja tim. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu bisa menjadi terlalu kompetitif dan mengurangi fokus pada setiap pembelajaran. Kemudian memerlukan waktu untuk persiapan dan pelaksanaannya, sehingga tidak selalu mencangkup seluruh kurikulum ataupun topik pembelajaran yang dibahas. Nah, selanjutnya itu kelebihan media audio. Nah, kelebihannya yaitu dapat digunakan saat siswa melakukan aktivitas lain, kemudian memudahkan pembelajaran bahasa dan mendengarkan itu relatif murah dan mudah diakses. Kekurangannya itu tidak menyampaikan informasi visual, sulit untuk mengurangi bagian tertentu, kemudian tidak menarik bagi semua jenis belajar. Yang terakhir yaitu media cetak. Kelebihannya yaitu mudah diakses dan digunakan, dapat dibaca berulang kali, tidak memerlukan perangkat elektronik, sedangkan kekurangannya yaitu kurang interaktif, informasi statis dan tidak dapat diperbarui, sehingga terbatas pada teks dan gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis media yang berbasis ICT. Media yang berbasis ICT ini seperti multimedia interaktif, digital video dan animasi, podcast, augmented reality atau AR, dan virtual reality. Nah, mengapa sih media pembelajaran berbasis ICT itu penting? Nah, media pembelajaran berbasis ICT itu penting untuk dipelajari karena
memiliki manfaat dan kelebihan yang dapat meningkatkan pengetahuan bagi siswa dan guru. Seperti yang pertama, memberi kesempatan kepada peneliti untuk memecahkan masalah secara individual. Yang kedua, menyediakan presentasi yang menarik dan animasi. Kebanyakan media yang berbasis ICT itu menyediakan berbagai elemen yang dapat kita gunakan sehingga membuat presentasi yang digunakan itu lebih menarik. Yang ketiga, menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. Kemudian yang keempat, mampu membangkitkan motivasi dan belajar. Ketika pembelajaran yang dilakukan itu secara menarik dan interaktif, maka kebanyakan peserta didik itu termotivasi untuk dapat belajar. Selanjutnya itu mampu mengaktifkan dan menstimulasi metode mengajar yang baik. Dan yang terakhir itu meningkatkan pengembangan pemahaman peserta didik terhadap materi yang disajikan. Nah, namun ternyata selain kelebihan media pembelajaran yang berbasis ICT ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan media pembelajaran yang berbasis ICT ini yaitu satu, hanya efektif jika digunakan oleh satu orang atau kelompok kecil saja. Nah, yang kedua, jika tampilan fisiknya, isi pembeliannya tidak dirancang dengan baik atau hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks biasanya yang dipelajari, maka media komputer atau media yang berbasis ICT ini tidak akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa atau siswa itu akan cepat bosan. Kemudian yang ketiga, guru yang tidak memahami aplikasi pemrograman komputer ini tidak dapat merancang pembelajaran komputer atau ICT ini dengan baik. Kemudian selanjutnya, ketika ada kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran yang berbasis ICT ini, pasti kita akan menemui tantangannya dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berbasis ICT ini. Nah, tantangan dalam mengimplementasikan media pembelajaran berbasis ICT ini yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru. Ketika guru itu tidak memahami pembelajaran yang berbasis ICT ini akan menjadi tantangan bagi guru tersebut dan muridnya tentunya. Yang ketiga yaitu kendala teknis. Banyak sekali ketika kita melakukan menggunakan media pembelajaran yang berbasis ICT, ada saja kesalahan yang dilakukan. Yang keempat, biaya yang digunakan itu cenderung tinggi. Yang kelima, yaitu motivasi dan adaptasi siswa. Dan yang terakhir yaitu ketidaksesuaian konten pembelajaran. Nah, dari tantangan-tantangan itu tadi, kita memerlukan langkah yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan media ICT itu dengan benar. Ya, langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk mengimplementasikan media ICT dengan baik dan benar, yang pertama yaitu identifikasi terlebih dahulu kebutuhan pembelajaran apa yang akan kita gunakan. Yang kedua, pilihlah media pembelajaran ICT yang tepat. Tidak semua media pembelajaran ICT itu baik digunakan pada materi tertentu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran. Kembangkan terlebih dahulu materi pembelajaran yang akan digunakan. Yang keempat, yaitu pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Ketika guru sudah mahir menggunakan media yang berbasis ICT, maka dia akan bisa mengajarkan kembali kepada muridnya. Nah, selanjutnya itu mengimplementasikan di kelas. Pengimplementasian media pembelajaran berbasis ICT ini harus disesuaikan dengan strategi ataupun metode yang digunakan di kelas. Kemudian, persiapan infrastruktur dan perangkat. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Ketika selesai pembelajaran, lakukanlah evaluasi apa saja kekurangan yang ada dalam setiap pembelajaran. Sehingga yang terakhir penyesuaian dan perbaikan berkelanjutnya. Sehingga tadi kita menemukan solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran yang berbasis ICT untuk pengajaran yang lebih baik ke depannya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini tadi, implementasi media pembelajaran yang berbasis ICT akan lebih terstruktur dan memberikan dampak positif dalam proses belajar mengajar.
Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan melalui materi ini yaitu media pembelajaran berbasis ICT, yaitu Information and Communication Technology, adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar yang mencakup penggunaan perangkat seperti komputer, tablet, smartphone, internet, dan berbagai aplikasi edukasi yang lainnya. Media ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui cara-cara yang lebih interaktif, menarik, dan fleksibel. Implementasi media pembelajaran berbasis ICT ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan pembelajaran terlebih dahulu dan pemilihan media yang tepat sesuai dengan materi yang akan disajikan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.